Baik, kita masuk ke bahasan kita sekarang. Kata beliau, anggaplah besar dosamu. Orang yang beriman, lagi bertakwa, tadi sudah saya jelaskan takwa artinya patuh, yang takut kepada Tuhannya dan mengagungkannya, dia akan menganggap besar dosanya dan menganggap besar dalam hatinya kekurangan dirinya dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Sejauh mana keimanan seseorang dan pengagungannya kepada Allah, sejauh itu pula atau sejauh itu dia menganggap besar kemaksiatan dan dosanya. Allah Subhanahu wa taala menyifati hamba-hambanya yang bertakwa dengan firman-Nya dalam surah Az-Zariyat ayat 17 sampai 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Mereka sedikit sekali tidur pada malam hari dan pada akhir malam mereka selalu memohon ampun kepada Allah. Maksud daripada pernyataan ini adalah beliau ingin mengatakan sekecil apapun dosa yang kau lakukan, pekahlah untuk menganggap itu adalah kesalahan. Kalau orang biasa melatih ini bagus, misal contoh dia berbuat kesalahan apapun, misal suami istri atau anak kepada orang tua kepada anak, sahabat pada sahabatnya, pegawai kepada atasannya atau kepada pemilik perusahaan. Sedikit apa saja kesalahannya dia hati-hati. Contoh saya pernah sampaikan di pengajian dan ini juga saya sampaikan kepada teman-teman yang bergabung bersama saya di kantor. Kalau kita punya akad di kantor, misal tanda tangan, masuk mulai kerja jam 8 pagi, keluar jam 5 sore. Itu akad kita. Apa kata Nabi SAW? Al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim harus patuh dengan syarat yang disepakati. Akad tanda tangan berarti kita harus patuh. Kan gitu. Sekarang kalau ada seorang pegawai datang telat, dia datangnya jam 8:15 menit misalnya. Berarti 15 menit itu tidak halal diambil gajinya sampai dia minta keridhaan pemilik akad, pemilik pekerjaan. Jangan kita bicara 15 menit, 1 menit saja. Karena kan akadnya kita jam 8. Bagaimana caranya? Datang minta. Tadi saya telat, saya datang jam 8:15 menit. Maka apa konsekuensinya dari perusahaan? Oh, Anda harus lembur nanti pulang jam 5:15, oke? Dipotong gaji, baik. Kalau kita alasan macet, kalau semua orang alasannya macet, maka tidak akan pernah ada orang yang kerja on time. Kalau gitu keluar lebih cepat misalnya. Kecuali betul-betul kena udzur syar'i ya. Saya pernah berbicara dengan seorang sahabat saya di Madinah. Dosa saya sebutkan namanya, tapi sahabat dekat saya. Kadang-kadang saya kalau datang umroh, terutama kalau Ramadan biasanya bimbing umroh, saya sering motivasi teman-teman saya walaupun yang di sana. Kalau pertama telepon tanya, Assalamualaikum apa kabar segala macam, saya bilang, sudah umroh Ramadan akhi? Karena pertanyaan itu saya lemparkan. Oh belum Khalid umroh. Kenapa? Mbak, jawabannya teman saya dulu, Makkah zahmah, bahasa Arab ini. Maksudnya Makkah itu penuh sekali, padat Ramadan gitu kan. Terus saya bercanda sama dia. Saya bilang kalau ente mau tunggu Makkah kosong, nggak akan terjadi sampai hari kiamat. Hah? Kalau alasan tidak umroh, tidak haji karena padat tawaf, terus kapan mau kosong? Mau tunggu bapak ibu sendirian di situ? Nggak bakal ada, gitu kan? Itu bukan alasan. Toh setelah kita masuk ke tempat tawaf, walaupun padat, saya berapa kali perhatikan sama jemaah, saya bilang yang penting niat kita ikhlas bapak ibu sekalian, kita niat juga tidak desak orang akan mudah. Saya kemarin Oktober sempat bimbing umroh akbar, Masya Allah yang ikut sama kami 520 orang. 13 bus, gitu kan. Masuk tempat tawaf, saya sampai kaget tempat tawaf itu. Kosong, di depan saya kosong. Saya lagi bimbing di depan, kayak kosong. Ada orang tawaf, tapi kayak kosong, kayak mudah sekali. Karena di belakang saya 500 orang ini. Di tempat tawaf, di tempat sa'i. Masya Allah mudah. Allah SWT bisa mudahkan itu kan. Jadi jangan selalu jadikan alasan itu. Saya bilang sama teman saya begitu tadi. Kalau ente mau tunggu Mekah kosong, ini nggak bakal mungkin kosong itu. Mustahil gitu. Harusnya difahami poin-poin seperti ini tentunya ya. Jadi kita harus memicu diri kita sendiri untuk bisa berubah. Ingat, Allah tidak akan mengubah kita sampai kita mau mengubah diri kita sendiri. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah nasib mereka sendiri.
Kemudian di sini dikatakan diangkat ayat beliau, salah satu ciri orang yang sudah bertaubat, mau kembali ke jalan Allah atau dia anggap dosanya itu besar bagi dia, mereka tidak pernah meninggalkan sholat malam dan mereka juga selalu beristighfar di waktu ashar. Ya, bukan waktu asar, ashar. Ashar itu sahur, waktu sahur. Ya. Jadi di waktu akhir malam. Kalau saya Bapak Ibu, misal subuh jam 5, kita bangun jam 4 sholat tahajud misalnya. Nah, selisih waktu antara sholat tahajud kita dengan subuh, misalnya masih tinggal 15 menit, itu beristighfar terus. Di situ waktu yang diijabah oleh Allah SWT. Saya pernah di Masjid Haram Mekah, lagi nunggu subuh, habis sholat sama jemaah tahajud, tunggu subuh. Ada satu bapak, jenggotnya sudah putih, panjang gitu. Dia jalan dari jauh. Sambil dia ngomong, jadi setiap kelompok saf gitu, kita kan terpetak-petak, ada pemisahnya lagi, Jack air zam-zam, nanti ada jemaah lagi di sana. Dia lewat, dari jauh saya lihat orang ini kok serius benar. Sambil dia kasih isyarat dengan tangannya. Saya belum tidak bisa dengar, karena orang lagi tawaf, ada suara. Sampai dia tiba di depan kami. Lalu dia mengatakan, wahai muslimin, istighfarlah. Ini waktu ashar yang Allah katakan, wabil ashari hum yastaghfirun. Astagfirullah gitu. Dia ingatin orang. Maka saya subhanallah engah juga pada saat itu. Oh ternyata memang yang dimaksud oleh Allah ini adalah waktu ini gitu. Nah cirinya mereka itu. Bapak Ibu tidak akan pernah tahajud sampai Bapak Ibu sendiri yang memaksakan diri. Syaitan tidak mau buku kita diisi buku laporan amal. Dia akan berusaha setiap hari supaya nggak tercatat. Kalau dia bisa suruh kita tinggalkan, dia mau. Tapi kalau tidak bisa, maka minimal dia menunda-nundanya atau mengurangi kadar pahalanya dengan tidak khusyuk. Bapak Ibu saya bilang itu hari kaidahnya supaya bisa beribadah, paksakan. Nggak bisa tidak. Kita harus paksakan. Mulai nanti malam bunyiin jam beker, baru kita bangun. Pemicu yang lainnya supaya kita mau sholat malam itu, baca keutamaannya. Saya sudah bilang itu hari, kaidah hidup bahagia ini, kalau Bapak Ibu mau rajin ibadah, apapun sifatnya, mau umrah, mau haji, mau sedekah, mau bakti sama orang tua, mau jenguk orang sakit, mau zikir, mau berdoa, mau apa saja, baca keutamaannya. Di handphone kita kan, di Google sudah bisa dapat keutamaan sholat malam, keutamaan baca Quran, keutamaan zikir. Baca artikel-artikel itu. Supaya ada pendorong, pendongkrak dalam jiwa kita. Karena wahyu itu berbicara dengan hati. Setelah itu kita akan kerjakan insya Allah. Sekali, dua kali berat. Umumnya semua itu. Kita nggak pernah olahraga. Hari pertama, hari kedua kita olahraga. Berat nggak? Tapi kalau sudah sebulan, udah biasa. Kan itu. Udah biasa. Pasti begitu. Maka kita harus mulai dulu. Kita sama syaitan ini musuh kita. Allah bilang musuh. Seperti orang yang mau lomba lari. Ini garis start, syaitan sebelah kita. Selama Bapak Ibu tidak mulai lari, dia akan ganggu kita terus. Kau nggak bisa, kau pasti kalah, kau begini, wah macam-macam. Kita bangun tengah malam mau tahajud nih. Udah malam masih panjang, tidur saja, nggak usah negosiasi. Orang yang bodoh, orang yang ikutin itu kan. Sekarang bagaimana caranya melawan syaitan? Mulai aja dulu ibadah itu. Tadi dengan cara paksakan. Kalau Bapak Ibu mulai lari, syaitan itu untuk menggoda kita, dia harus minimal secepat lari kita. Atau lebih. Dan itu pun kalau lagi berlari, kita tahu kalau lagi berlari ngobrol, semua ada yang terdengar, ada yang tidak kan? Sulit dia menggoda kita. Mulai dulu itu ibadah. Di sini Allah sebutkan tentang masalah tahajud. Mulai dulu sholat malam. Dan ingat teman-teman, yang dimaksud dengan judul buku kita sini istiqomah, maksudnya rutinitas. Kalau Bapak bilang sama saya, sudah Ustaz, saya sudah tahajud. Saya tanya, istiqomah nggak? Setiap malam nggak? Permasalahannya itu. Kita kalau mau ikut pertandingan balap mobil misalnya, untuk mendaftar gampang. Untuk ikut juga gampang. Kalau asal punya fasilitasnya, punya uang, ikut. Untuk juara satu juga masih gampang. Tapi permasalahannya adalah, bisa nggak Bapak Ibu bertahan di juara satu terus? Itu yang penting di situ. Orang yang juara sebenarnya, orang yang rutin juara terus dia. Saya lihat beberapa teman-teman saya dulu di kampus di Madinah, dan saya ambil pelajaran dari situ. Ada orang yang dia cum laude di tahun pertama. Tahun kedua, ketiga, keempat, tidak ada turun nilainya. Berarti ini orang belum istiqomah. Ada teman-teman saya tidak, Masya Allah. Selalu, kalau bahasa SD, SMP, ranking 1 terus. Nggak pernah turun namanya. Ke nomor 2 nggak pernah, nomor 1 terus. Ini orang luar biasa ini.
Dia berarti istiqomah di situ ya. Seperti itu yang dimaksud dengan istiqomahnya itu. Juga masalah istighfar. Selalu aja ngomong lisannya nih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah. Terus. Ibu lagi belanja di supermarket. Sambil istighfar kenapa? Susahnya apa? Ngambil barang, astagfirullah wa atubu ilaih. Ada orang ulangin lagu dangdutnya, ada orang nyanyi dan itu. Ibu istighfar dan bapak sekalian. Apa susahnya? Lagi lampu merah istighfar. Daripada lihat helmnya orang warna apa, mobil merek apa. Astagfirullah wa atubu ilaih. Kata Nabi SAW, siapa yang melazimkan istighfar, rutinkan, maka Allah akan jadikan jalan keluar dari setiap permasalahannya, dan Allah berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Dalam ayat lain Allah berfirman, di dalam surah Al-Imran ayat 16 sampai 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yaquluna Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang berdoa atau rutin berdoa ini termasuk orang yang dianggap istiqomah dalam agama Allah, rutin berdoa dan yang sering dia ucapkan, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Juga orang-orang yang selalu sabar. Makna sabar adalah menerima keputusan Allah dan ikhtiar. Sabar bukan elus dada duduk manis. Tapi kita menerima, misalnya kita bangun tidur flu, terima dulu sebagai keputusan Allah, Allah lagi uji kita, kemudian kita ikhtiar, minum obat, segala macam, itu maksudnya sabar juga. Kemudian orang-orang yang benar atau jujur dalam perkataannya. Pepatah bahasa Arab mengatakan qulil haq walau kana mur. Ucapan kebenaran walaupun itu pahit, ya. Kebenaran akan menyelesaikan permasalahan pada saat itu juga. Salah ya saya mengaku salah. Kamu lakukan, iya saya lakukan. Selesai. Malu ya malu pada saat itu, selesai. Daripada orang bohong akan datang saudara-saudaranya bohong yang lain. Jadi masalah itu. Terus akan terpicu. Setiap kali orang tanya bohong lagi. Sampai kapan ini? Dan ingat teman-teman, sebagian ulama mengatakan tidak ada yang bisa disembunyikan di muka bumi. Allah punya cara. Kalau itu perbuatan baik, Allah punya cara membongkarnya untuk jadi pelajaran bagi orang lain. Kita biar rahasiakan amal kita. Allah buka nanti setelah kita meninggal. Untuk jadi menambah pahala kita. Kalau itu perbuatan buruk, Allah punya cara membongkarnya. Terutama kalau orang ini tidak berhenti dari kejahatannya. Allah akan bongkar kesalahan-kesalahan tersebut dengan caranya, gitu kan? Ini tidak mungkin. Jadi kalau bilang ini rahasia saya, rahasia dari mana? Ada di sini bapak ibu yang punya rahasia sampai sekarang belum pernah terbongkar? Dari kecil, masya Allah, atau sudah terbongkar semua? Berarti orang bodoh kalau dia bilang, oh saya bisa rahasiakan sampai saya mati. Dari mana? Pasti dibongkar oleh Allah SWT. Itu kebaikan Allah bongkar, keburukan juga Allah bongkar. Jadi jangan bodoh-bodohan terus ini, gitu kan? Lebih baik berkata jujur. Selesai. Pada saat itu kita berkata, pahit iya, tapi clear. Kau lakukan, iya saya lakukan. Kan selesai. Konsekuensinya apa ya? Sudah hukuman, ya sudah jalani. Atau dimaafkan, kan clear. Daripada tidak. Nanti akhirnya ditanya lagi, bohong lagi. Dan subhanallah selalu mentok di sebuah titik, dia tidak bisa lanjutkan. Kemudian yang ketiga, selain orang sabar, orang yang benar, orang-orang yang taat. Atau suka mentaati perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Kemudian yang keempat, orang-orang yang menginfakkan hartanya. Ya. Ini subhanallah masalah infak ini teman-teman harus belajar. Kalau sini alhamdulillah ada orang yang sudah rutin berinfak, bagus ya. Tapi infak ini banyak orang yang belum pahami kalau dia adalah pemicu utama baiknya hubungan seorang hamba dengan Tuhannya dan baiknya hubungan antara seorang hamba dengan hamba yang lain. Kita kalau rutin bersedekah, maka itu akan membangun hubungan yang baik antara kita sama Allah. Karena Allah perintahkan dan Allah menjanjikan orang yang sedekah akan dibalas, gitu kan? Minimal 10 kali lipat. Hubungan dengan manusia juga akan baik. Biar teman kita subhanallah atau pasangan kita punya fisik yang kurang, tapi kalau orangnya royal, dermawan, kita akan suka sama dia. Manusia dibuat suka dengan itu. Maka Allah menyebutkan itu. Orang yang suka menginfakkan hartanya. Ya. Tidak akan langgeng rumah tangga, tidak akan langgeng persahabatan, tidak akan baik hubungan seorang hamba sama Tuhannya kecuali
dengan sifat dermawan. Makanya pernah ada sahabat tampan, ya, berwibawa dan menjadi kepala suku, dipilih jadi kepala suku. Nabi SAW tanya orang-orang yang sedang dipimpin sama dia, orang-orang sukunya, siapa pemimpin kalian sekarang? Mereka bilang Fulan bin Fulan. Itu orang yang Nabi sebutkan namanya, ya. Kemudian Nabi SAW tanya, bagaimana dia? Kata orang-orang yang dipimpin, yang sedang dipimpin olehnya, mereka bilang, dia tampan, dia berwibawa, hanya saja bakhil. Pelit. Kata Nabi SAW, penyakit jiwa apa yang lebih berat daripada bakhil? Saya sudah sedekah Pak Ustaz. Taif, tingkatkan kualitasnya. Selama ini Bapak Ibu sedekah berapa? 2.000, sekarang coba 10.000. 10.000, coba 100.000. 100.000, coba 1 juta. Karena tidak akan ada infak 1 juta tanpa 100.000 kan kita. Sudah 1 juta, 10 juta. Makin besar yang kita keluarkan jalan Allah, maka makin besar balasannya. Dalam hadis Bukhari, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, ya ibn Adam, anfik unfik alaik. Wahai anak Adam, berinfak di dalamku, aku akan berinfak kepadamu. Ini resep kaya yang luar biasa. Anda boleh investasi di perusahaan-perusahaan di Sudirman dan Tamrin. Cari perusahaan besar, iya. Tapi kalau mau investasi yang terbaik, bukan di situ. Kalau menurut teori agama, pinggir-pinggir jalan banyak orang miskin, investasi pada mereka. Bahkan kata Nabi SAW, ya, ya, maknanya begini, sembuhkanlah orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Berinfak, niat untuk sembuh, maka bisa sembuh. Bisa diobati semuanya. Dan juga akan mendatangkan banyak balasan rezeki. Selalu saja berinfak yang terbaik. Itu Allah puji di sini. Kemudian selanjutnya, orang-orang yang memohon ampun pada waktu sahur atau sebelum fajar. Kata beliau, kendati pun sedemikian rupa ketakwaan, ibadah, infak dan qiyamul lail yang mereka lakukan, tapi mereka tetap beristighfar kepada Allah pada waktu yang mereka anggap lebih mudah dikabulkan. Maksudnya di sini jangan sampai karena kita pernah berbuat dosa, lalu kita banyak ibadah, kita mengatakan, sudahlah saya nggak butuh istighfar. Enggak, istighfar tetap dilakukan karena menganggap dosa kita besar, walaupun itu kecil sebenarnya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengilustrasikan keadaan orang yang beriman dengan atau dalam hubungannya dengan kemaksiatan dengan ilustrasi yang detail dan mendalam. Beliau berkata, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa' alayh. Wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabi marra ala anfi. Faqala bihi hakadha. Qala Abu Shihab biyadihi fawqa anfi. Kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhu, orang beriman melihat dosa-dosanya seolah-olah dia duduk di bawah gunung. Dia takut gunung tersebut menimpahnya. Jadi walaupun kecil dosanya, dia seperti duduk dan gunung ini sudah mau menimpa kepalanya. Seperti sesuatu yang besar. Sementara orang yang suka berbuat dosa atau fasik, melihat dosanya walaupun besar, hanya seperti lalat yang lewat di atas hidungnya. Dia hanya melakukan begini. Ibnu Syihab yang meriwayatkan hadis ini menggambarkan, yakni mengibasnya atau mengibaskan tangannya di atas hidungnya. Jadi orang yang suka berbuat dosa, walaupun dia sudah buat dosa besar sampai membunuh orang, sampai memerkosa dan segala macam, dia lihat cuma seperti lalat hingga di hidungnya lalu dia usir seperti ini. Jadi kayak kecil sekali bagi dia. Ini gambaran tentang perbedaan antara orang mukmin yang takut sekali dengan dosa walaupun kecil seperti gunung yang besar di atas kepalanya akan menimpanya. Sementara orang fasik justru menganggap dosa besar hanya seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Ibnu Abi Jamrah mengatakan hikmah dalam penyerupaan dosa dengan gunung ialah bahwa hal-hal yang membahayakan selain gunung ada kalanya diperoleh faktor yang menyelamatkan darinya. Berbeda dengan gunung apabila menimpa seseorang, maka biasanya dia tidak dapat selamat darinya. Maksudnya di sini Abdullah bin Mas'ud berikan gambaran seperti gunung yang akan menimpanya. Itu untuk memberikan gambaran, walaupun dosa kecil pasti akan ada hukumannya. Maka bagaimana seseorang berusaha menyelamatkan diri dari timpahan gunung tersebut. Al-Muhib At-Tabari berkata, ini hanyalah sifat orang yang beriman karena begitu takutnya kepada Allah dan hukumannya. Karena ia merasa yakin dengan dosa-dosanya dan tidak yakin mendapatkan ampunan. Sedangkan orang yang suka berbuat dosa sedikit pengetahuannya tentang Allah. Karena itu kurang rasa takutnya dan menganggap remeh kemaksiatannya.
Saudaraku yang mulia, kata beliau, jika aku letakkan diriku juga dirimu pada timbangan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan bagaimana kita melihat kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa kita, maka kita termasuk dalam timbangan yang mana? Apakah kita termasuk mereka yang melihat dosa-dosanya laksana gunung, ataukah termasuk orang-orang yang melihat dosanya seperti lalat? Maksudnya penulis ingin mengajak kita berpikir, kalau Bapak Ibu yang sedang membaca tulisan beliau ini menganggap bahwasanya semua dosa yang pernah kita lakukan, gak apa-apalah, cuma begitu, kamu terlalu alim, misalnya dia justru menghardik orang yang mengingatkannya, berarti kita termasuk orang-orang fasik menurut Ibnu Mas'ud. Tapi kalau kita berbuat sedikit kesalahan saja, misal contoh para salafus saleh itu, mereka kalau telat sholat subuh saja di masjid, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya pernah membuat dosa kecil, tapi beliau tidak rincikan dosanya. Itu sudah cukup membuat Allah mengharamkan saya sholat subuh berjamaah di masjid sebulan. Dia anggap hilangnya kesempatan berjamaah, bangun tiba-tiba sudah terbit, itu ada dosanya. Para salafus saleh lebih pekah lagi. Mereka menganggap kalau mereka lewat di sebuah tempat tercium bau bangkai atau bau busuk, langsung istighfar kepada Allah. Dia jalan kesentuh kakinya batu, istighfar kepada Allah. Dia yakin itu peringatan. Itu yang Allah sebutkan tentang Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud pernah duduk di singgasananya, lalu Allah lemparkan bangkai. Begitu lihat saja, kena matanya dia sesuatu tidak dia suka, langsung Nabi Daud sujud. Tidak angkat kepalanya sampai Allah datangkan Jibril alaihissalam. Mengatakan, hai Daud, sesungguhnya Tuhanmu hanya mengujimu. Begitu mereka pekahnya. Kita subhanallah cium bau bangkai, lihat makanan basi, gak peduli. Gitu kan. Padahal semua itu semua peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Sahih Bukhari, disebutkan dari Gailan, dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min asy-sya'r in kunna na'uddu ala ahdi Nabi SAW mubiqat. Sesungguhnya kalian benar-benar melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih kecil daripada rambut dalam pandangan kalian, padahal kami menilainya pada masa Nabi SAW sebagai dosa-dosa yang membinasakan. Hadis riwayat Bukhari nomor 6492. Maksudnya Anas bin Malik ingin menggambarkan pada masa beliau ada orang-orang yang melakukan misalnya perzinahan atau riba. Itu di zaman Nabi kami sudah takut sekali dengan dosa-dosa besar itu. Tapi kalian anggap itu seperti bukan pelanggaran, hanya seperti sebuah rambut yang dicabut dari kepala selesai. Padahal sebenarnya pelanggarannya sangat besar. Ya, ini contoh saja yang disampaikan oleh beliau. Seorang muslim merenungi asal ini dengan kebingungan dan bertanya-tanya. Anas selalu mengatakan hal itu kepada salah seorang tabi'in dan salah seorang muridnya untuk mengilustrasikan perbandingan antara pandangan mereka terhadap dosa mereka dengan pandangan para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim. Seorang muslim bertanya-tanya dalam dirinya, sebesar apa dosa-dosa para tabi'in tersebut? Tahu tabi'in ya? Tabi'in istilah bagi generasi yang belajar dari sahabat. Yang belajar dari Nabi namanya sahabat. Yang belajar dari sahabat namanya tabi'in. Artinya penulis bilang, ini Anas bin Malik berkata kepada muridnya namanya Gailan, ini orang soleh. Lalu dia nasihati muridnya, dia mengatakan, sungguh kalian di zaman sekarang ini, zaman tabi'in ini masih kurang maksiat. Tidak kayak kita sekarang gitu. Tidak tahu kalau Anas bin Malik hidup di zaman kita sekarang, Allahu alam. Apa yang beliau akan katakan gitu. Dia bilang sesungguhnya kalian di zaman ini, zaman generasi tabi'in, masih generasi emas, belajar dari para sahabat. Kalian melakukan dosa yang sudah besar, tapi kalian anggap seperti sebuah rambut saja, sehelai rambut. Yang kami sudah anggap itu dosa yang sangat menakutkan di zaman Nabi SAW. Kata beliau, dan bagaimana perbandingan antara pandangan kita terhadap dosa-dosa kita dan kekurangan kita dalam pandangan generasi tersebut? Apa kira-kira yang akan dikatakan Anas bin Malik, sahabat Nabi yang mulia seandainya dia melihat apa yang kita lakukan? Ya. Subhanallah, di zaman kita ini Bapak Ibu sekalian, semua yang menjadi pemicu umat lain dulu sebelum kita dibinasakan sudah ada semua sekarang. Contoh misal, kaumnya Nabi Lut disiksa kenapa? Homoseksual, kan gitu. Zaman kita ada nggak? Padahal dulu tuh mereka dibinasakan hanya karena dosa itu. Gitu. Kemudian Nabi Shu'aib, kaumnya curang dalam timbangan. Gitu. Ada sekarang banyak kan terjadi. Banyak. Nabi Saleh, mereka memungkiri mukjizat sampai membunuh unta. Sekarang bukankah banyak orang memungkiri Al-Quran, bahkan mengaku muslim,
dan bicara di medsos mengatakan Quran perlu direvisi. Padahal otaknya yang butuh direvisi ini. Baru lahir kemarin, tiba-tiba Quran yang 1400 tahun ganti aja tuh. Gak sesuai dengan zaman sekarang. La haula wa la quwata illa billah. Gitu kan? Dan banyak contoh-contoh. Jadi dosa-dosa yang membuat umat dulu disiksa, udah banyak. Sekarang ada semua di zaman kita. Jadi para ulama mengingatkan, kita ini harus hati-hati. Karena satu dosa saja yang dulu umat disiksa, itu udah ada sama kita. Dan bahkan bertumpuk dalam satu kejadian. Kita lewat di sini ada tempat perzinahan, digabung perzinahan itu dengan khamar, ya, digabung dengan perempuan buka aurat, digabung-gabung segala macam. Satu tempat penuh dengan semua pelanggaran. Yang satu saja sudah cukup kita dihukum gitu kan. Maka harusnya kita berhati-hati dengan masalah seperti ini. Tidak boleh dianggap remeh. Judul kita ini kan kita harus menganggap dosa kita besar, ya, supaya kita tidak mau melakukannya, pelanggaran itu. Walaupun teman-teman di kantor itu, misalnya kita kerja di kantor, ini contoh rasionalnya. Kita tahu nih, kalau kita melanggar, kita akan ditegur nanti, atau bahkan bisa dikeluarkan. Ada pegawai yang cerdas. Oh ini pelanggaran. Dia nggak mau sentuh pelanggaran itu. Dia mau kerja, benar, dia mau namanya harum, dapat gaji. Ada pegawai nggak? Coba aja deh, tes dulu. Selama belum ditegur, buat aja dulu. Berarti dia sengaja menyerumuskan dirinya pada hukuman. Kalau datang hukuman nanti baru dia nyesal. Untuk apa? Setelah dikeluarkan dari pengangguran, kan pelanggaran itu disampaikan untuk diketahui dan dijauhi. Perusahaan juga pada saat Bapak Ibu lagi melamar kerja, maka yang pertama disebutkan apa? Fasilitasnya kan. Kalau kau kerja dapat gaji ini, dengan pekerjaanmu ini. Tapi perusahaan juga sebutkan, tapi kalau Anda melanggar akan ada hukuman ini. Perusahaan maunya kita melanggar atau kita patuh? Patuh. Perusahaan tidak mau itu. Memang dia tidak mau pelanggaran itu terjadi. Cuman dia bilang kalau terjadi. Allah Azza wa Jalla, Allah sang pencipta maunya begitu sebenarnya. Allah sebutkan pelanggaran-pelanggaran supaya jangan dilakukan ya. Allah lebih mau kita lakukan ketaatan-ketaatan. Kata beliau, perasaan yang sama kita lihat pada Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, ketika dia mengatakan in kana ar-rajulu la yatakallam bil kalima ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayasiru biha munafiqan wa inni la asma'uha min ahadikum fil maq'adil wahidi 4 marrat. Sesungguhnya seseorang mengatakan suatu perkataan pada masa Rasulullah SAW, maka dengan perkataan itu ia menjadi munafik. Di zaman Nabi, ada beberapa kalimat kalau diucapin, orang sudah vonis, ini munafik nih. Misalnya. Tapi aku mendengar perkataan itu dari salah seorang kalian 4 kali dalam satu majlis. Gitu. Ini tentu perkataan Hudzaifah tentang keadaan tabi'in pada saat itu. Ini juga berlaku bagi sebaik-baik manusia yang ada pada umat ini sesudah Nabi SAW. Pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menemui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam keadaan memegang lidahnya. Lalu Abu Bakar mengatakan, "Lisani awradanil mawarid." Lisanku inilah yang membawaku kepada tempat-tempat kebinasaan. Dikatakan dalam perang Hudaybiyah. Sebenarnya ini bukan perang ya. Hudaybiyah ini ada kesepakatan Hudaybiyah. Kaum muslimin datang dengan penuh kerinduan ke Baitullah. Tapi mereka dihalang-halangi oleh kaum musyrikin. Dan akhirnya Rasulullah SAW mengadakan perjanjian dengan mereka. Sehingga ada rasa keberatan dalam hati para sahabat beliau. Maka Umar bin Khattab menemui Nabi SAW selain bertanya, bukankah engkau benar-benar Nabi Allah? Nabi SAW menjawab, benar. Dia bertanya lagi, bukankah kita berada di atas kebenaran dan musuh kita di atas kebatilan? Maksudnya orang Quraisy nih yang nahan-nahan kita mau masuk umroh. Kata Nabi SAW, benar. Lalu Umar berkata lagi, kalau begitu mengapa kita memberikan kehinaan kepada agama kita? Karena pada saat itu Nabi SAW ditahan oleh orang Quraisy dan Nabi tidak masuk ke Mekah. Padahal Umar maunya dan para sahabat, ayo kita masuk ke Mekah nih, perangi saja mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, aku adalah utusan Allah dan aku tidak akan bermaksiat kepadanya, kepada Allah, dan dia adalah penolongku. Lalu Umar berkata, bukankah engkau mengatakan kepada kami bahwa kita akan datang ke Baitullah dan melakukan tawaf di sana? Beliau menjawab, benar. Tapi apakah aku telah memberitahukan kepada kalian bahwa kita akan datang ke Baitullah tahun ini? Dan Umar berkata, tidak. Maka beliau SAW bersabda, sungguhnya kamu akan datang dan bertawaf di sana. Lalu Umar
radhiyallahu anhu menemui Abu Bakar dan lalu Umar berkata kepadanya seperti itu dan Abu Bakar pun menjawabnya seperti jawaban Rasulullah SAW kepada Umar. Kata beliau, Anda lihat apa yang mendorong Umar bin Khattab datang dan berdialog dengan Nabi SAW. Bukankah keinginan untuk membela agamanya, bertawaf di Baitullah dan beribadah kepada Allah? Tetapi Umar radhiyallahu anhu masih merasa dan menilai sikap tersebut sebagai dosa. Karena itu dia bersungguh-sungguh dalam beramal soleh dan akan dapat menghapus dosanya itu. Dia radhiyallahu anhu berkata, karena kesalahan itu saya melakukan berbagai amalan. Dalam riwayat Ibnu Ishaq dia disebutkan, Umar mengatakan aku senantiasa bersedekah, berpuasa, sholat dan memerdekakan budak karena apa yang pernah kulakukan waktu itu. Saya jelaskan dulu ini, sudah azan ya? Baik, insyaAllah kita selesaikan ini sebentar lagi. Jadi di sini kita kembali dulu ke perkataan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu tadi yang mengatakan, sungguh ada beberapa perkataan yang kalian ucapkan. Ini Hudzaifah bin Yaman berkata kepada tabi'in, generasi emasnya umat ini, murid-muridnya para sahabat. Di zaman Nabi kami anggap itu kalimat munafik, tapi kalian bisa mengucapkan dalam satu majelis 4 kali dan kalian anggap bukan munafik. Contoh-contoh kalimat ini misalnya, yang tadi orang bilang, Al-Quran benar nggak sih? Otentik nggak? Al-Quran ini perlu direvisi, misal. Bahasa-bahasa ini di zaman Nabi, ini munafikin. Al-Quran, kitabullah, turun dari langit. Turun kepada Nabi SAW, lalu dia bilang perlu direvisi. Ragu, gitu kan. Perkataan-perkataan orang munafik di zaman Nabi SAW, waktu Nabi bilang, ayo kita berjihad. Ngapain pergi jihad? Untuk apa? Kenapa kita harus perangi orang? Jadi dia menahan apa yang Nabi SAW ingin lakukan, gitu kan. Nabi SAW pernah kehilangan unta. Ada orang munafik mengatakan, ya, masa, Nabi kan bilang, cari unta saya. Masa orang ini mengaku Nabi, tapi nggak tahu untanya di mana? Maka Nabi SAW dapat wahyu. Nabi bilang, ada orang yang diantara kalian yang mengatakan, masa ini Nabi tapi dia nggak tahu di mana untanya? Ketahuilah aku manusia biasa, kata Nabi SAW. Aku nggak tahu di mana untaku. Tapi wahyu sekarang turun menyampaikan, ya, kalau untaku ada di lembah ini, terikat di pohon ini, ambillah. Maka Nabi SAW menyuruh para sahabat pun pergi sana dan mengambilnya. Orang beriman mengatakan apa? Oh, Rasulullah benar. Orang munafik mengatakan, oh, Muhammad nggak tahu nih. Dan zaman sekarang berapa banyak orang mengatakan begitu. Al-Quran disalahkan, sunnah Nabi SAW disalahkan, agama Islam disalah-salahkan, segala macam hal, gitu kan. Berusaha diubah, berubah. Ini semua bahasa-bahasa ini di zaman Nabi SAW bisa dihitung sebagai munafik. Berbahaya sekali, gitu kan. Mengolok-olok hukum Allah, menganggap remeh, dan ini dikatakan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu. Begitu juga dengan perkataan tadi Ibnu Hajar, sesungguhnya dia melakukan amal-amalan tersebut hanya karena hal ini dan tidak karena itu. Maaf, bukan ini tadi ya. Kita masuk ke perkataan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini begini, karena sudah azan saya tutup dengan ini. Nanti kita lanjutkan perkataan insyaallah. Umar bin Khattab ini pernah ikut di kesepakatan Hudaybiyah. Apa itu kesepakatan Hudaybiyah? Hudaybiyah ini 80 km dari Mekah. Pas di seberang perbatasan haram. Nah, kalau kemarin ada di sini Bapak Ibu yang ikut sama kami umur akbar, sempat saya ajak ke Hudaybiyah kemarin. Sempat ada taklim kami di sana. Di sana terkenal banyak sekali unta. Orang minum susu unta segala macam. Kalau orang mau coba itu biasanya ke sana. Tapi tidak semua orang bisa diizinkan ke sana. Harus dengan travel resmi yang dari lokal dari Saudi. Intinya teman-teman sekalian, Nabi SAW setelah perang Ahzab tahun 5 Hijriah, beliau mengajak sahabat siapa yang mau umrah nih, keluarlah bersama Nabi SAW 1.399 orang, sama Nabi 1.400 orang, pergi ke Mekah. Pas mau tiba di Mekah, orang-orang Quraisy dengar, baru saja beberapa hari yang lalu Quraisy menyerang Madinah. Maka mereka ketakutan jangan sampai Nabi SAW menyerang Mekah, apalagi jumlahnya banyak, 1.400 orang. Zaman itu dianggap besar sekali. Maka Nabi SAW, waktu Quraisy dengar Nabi SAW keluar, menuju ke Mekah sudah dekat, mereka bentuk 3.000 pasukan untuk menghalang muslimin, tidak boleh masuk. Seperti itulah. Nabi SAW waktu dengar, Nabi bilang kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang bisa menunjukkan aku jalan selain jalan ini, supaya kita bisa lolos dari Quraisy. Ada satu sahabat dulu penduduk Mekah, dia bilang saya Rasulullah. Maka ditunjukkanlah Nabi jalan-jalan dari lereng-lereng gunung, lembah-lembah, susah. Tapi tiba-tiba keluar sudah di wilayah haram, dekat wilayah haram. Wilayah haram itu wilayah yang tidak boleh kita membunuh orang, nggak boleh membuat masjid. Ini di luar tempat ini pun tidak boleh, tapi di sana lebih besar dosanya. Sekarang pemerintah Saudi pasangin kayak gapura tulisannya batas haram, ya gitu. Dulu zaman Quraisy
ditancapin tombak pakai bendera kuning besar. Orang tahu itu adalah batas haram. Tiba-tiba muslimin sudah ada di situ, gitu kan. Waktu mau masuk ke batas haram, di paling depan kan untanya Nabi. Tiba-tiba untanya Nabi duduk. Ini garis depannya nih. Kalau masuk wilayah haram, Quraisy nggak akan pernah perangi muslimin. Karena mereka akan diserang oleh seluruh orang-orang Arab. Masa orang masuk wilayah haram diperangi gitu. Tapi untanya Nabi duduk. Sahabat pukulin untanya Nabi, bangunin, nggak mau. Maka ada yang bilang, ya Rasulullah, unta anda kena masalah ini. Ya maksudnya, kenapa kok jadi gini? Kata Nabi SAW, tidak. Yang memberhentikan unta ini adalah yang telah memberhentikan gajahnya Abraha untuk menyerang Mekah. Maksudnya Allah yang punya keputusan nih. Karena Abraha punya gajah kan mau nyerang Ka'bah nggak jadi. Kalau ditarik ke Yaman mau mundur, kalau disuruh ke Ka'bah nggak mau. Sampai Allah binasakan dengan burung ababil. Maka semua sahabat hanya ikut sama Nabi. Nabi bilang berkemah sini, nggak boleh ada yang masuk. Orang-orang Quraisy sudah jauh di belakang. Mereka dengar Nabi sudah sampai di perbatasan, mereka datang. Ringkas cerita mereka berkemah depan Nabi SAW, depan pasukan muslimin. Lalu mereka negosiasi, terjadi kesepakatan Hudaybiyah. Tapi waktu itu susah sekali negosiasinya. Umat Islam sudah kasih, kami mau umroh saja, nggak akan ada apa-apa. Kenapa kalian, mana buktinya kalian mau umroh? Nabi bawa hadyu. Tahu hadyu ya? Hadyu itu hewan yang akan dikurbankan kalau umroh ataupun haji. Biasanya zaman dulu dikasih di lehernya kain, tanda. Kalau ini adalah binatang hadyu. Kalau orang bawa ini pasti mau umroh atau mau haji. Begitu pemahamannya orang zaman dulu. Nabi tonjol ini hadyu-hadyu kami. Nggak percaya. Kenapa kalian bawa pedang? Nabi bilang kami bawa pedang untuk berjaga-jaga. Di tengah jalan mungkin ada yang serang. Tapi kalau kami masuk Mekah, umrah, kami tinggalkan semua senjata kami di sini. Mereka intinya tidak mau. Umar bin Khattab ini jengkel. Kenapa orang-orang Quraisy ini menahan-nahan nih? Lalu mereka utus satu orang tulis kesepakatan Hudaybiyah. Itu isinya menyudutkan umat Islam. Dari siapapun yang masuk Islam dari siapapun yang masuk Islam dari Mekah ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah. Siapapun yang murtad dari Islam dari Madinah ke Mekah nggak boleh diambil lagi. Mereka tidak boleh perang 10 tahun dan juga ya umat Islam tidak boleh umrah pada saat itu. Umrahnya nanti tahun depan. Ini harus ditunda. Maka ini membuat Umar bin Khattab jengkel. Datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah. Bukankah anda benar Rasulullah? Kata Nabi, iya. Bukankah kita benar? Iya. Lalu kenapa kita hinakan diri kita? Ayo kita perangi aja Quraisy nih. Toh kita 1.400 orang semua punya pedang. Kata Nabi SAW, belum ada perintah hai Umar. Nggak bisa ini, bukan keputusan di tangan saya. Umar karena masih jengkel, maksudnya bukan jengkel sama Nabi ya, jengkel sama orang-orang Quraisy yang menahan umrah. Dia datang kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, bukankah kita benar? Iya. Bukan Quraisy salah? Iya. Kenapa kita hinakan diri kita? Ayo kita perang. Rasulullah nggak mau perang nih. Kata Abu Bakar, hai Umar, ini utusan Allah. Di mana dia pijakin kaki dia, pijakin kaki kau di situ. Jangan pernah kau langgar nih keputusannya. Maka Umar pun akhirnya tenang pada saat itu. Ya, kalau gitu sudahlah keputusan Rasulullah SAW. Pulanglah mereka ke Madinah. Sepanjang jalan Umar dihantui dengan ketakutan luar biasa. Kenapa saya ucapin kalimat itu? Ini kan utusan Allah nih. Kata Umar, karena saya anggap itu dosa sangat besar. Padahal Nabi gak salahin Umar. Hanya karena semangatnya dia mau masuk ke Mekah, perangi Quraisy, mau jihad nih. Maka dia bilang, saya terus bersedekah, berpuasa, bebasin budak untuk menebus kesalahan saya itu. Dan ini sesuai dengan apa yang dijudulkan, dituliskan oleh penulis tentang masalah orang menganggap, sebaiknya orang itu menganggap perbuatan dosa yang dia lakukan dibesarkan dalam jiwanya supaya dia tidak melanggar atau melakukan dosa yang lain lagi. Allahu a'lam. Ini bahasan kita insyaallah dan kita akan lanjutkan nanti pertemuan akan datang. Baik, mungkin begitu saja bahasannya insyaallah. Mohon maaf karena sudah masuk waktu asar, saya tidak bisa buka pertanyaan dan salah satu mungkin yang saya harus beratkan dalam pengajian kita tidak terlalu fokus ke pertanyaan. Kita akan lebih fokus ke materi, kecuali ada waktu ya. Karena tujuan saya adalah bagaimana Bapak Ibu pulang membawa ilmu daripada pertanyaan. Karena kadang-kadang pertanyaan juga ini bisa memicu atau mengurangi ya semangat atau ilmu yang sudah didapatkan. Apalagi kalau di luar tema. Allahu a'lam. Mudah-mudahan dia bisa diambil manfaatnya dan kalau benar dari Allah, pada saudara saya mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.